Seorang perempuan menyiram muka pria ini dan perempuan itu meninggalkannya begitu saja. Pria ini pun merasa sakit hati. Lantas ia pergi ke dukun untuk mengguna-gunai wanita itu. Sang dukun pun berkata, apabila kau sudah mendapatkannya, janganlah kau tinggalkan. Dan kalau kau tinggalkan, nyawamu jadi taruhannya. Kali kau abaikan dia. Pria ini pun mempraktekkan apa yang disuruh oleh dukun itu. Ia berjalan mendekati wanita itu, lalu menggoreskan sebuah benda di rambut wanita itu, tanpa wanita itu menyadarinya. Berapa hari kemudian, wanita itu datang mencari pria ini tanpa basa-basi. Lalu pria ini mendekati wanita itu. Tanpa pikir panjang, wanita ini langsung memeluknya. Dan seketika pria ini mengingat pesan dukun itu. Sekali-kali kau abaikan perempuan, kau tidak akan terserah. Itu perjanjian kau. Beberapa bulan kemudian, Johan malah menikah dengan wanita lain. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Sementara wanita ini merasa sakit hati. Wanita ini depresi karena ditinggal menikah oleh kekasihnya. Suatu hari, pemuda ini bersama dengan Pak Imam sedang mengusir jin jahat yang merasuk ke tubuh bapak tua ini. Jin itu menguasai tubuh bapak ini karena bapak itu telah ingkar janji dengan perjanjian yang telah mereka buat. Pak Ustadz kemudian membacakan doa, membuat jin di dalam tubuh bapak ini kepanasan hingga tubuhnya terbang melayang. Saat jin itu berhasil diusir, bapak tua itu pun meninggal. Pak Ustadz kemudian memeriksa halaman rumah dan menemukan sebuah batu yang di bawahnya terdapat bungkusan berwarna kuning mirip dengan benda yang pernah didapat oleh pria itu sebagai tanda seseorang mengikat perjanjian dengan setan. Seketika pria ini menjadi cemas. Sementara wanita yang ditinggal menikah ini semakin hari semakin depresi. Ia tak berhenti memikirkan pria itu. Bahkan saat tidur pun wanita ini tetap merasa gelisah. Pada malam berikutnya, pria ini melihat sesosok penampakan hantu yang seperti selalu mengikutinya. Tak hanya dirinya saja, bahkan istrinya juga sering mengalami hal-hal yang aneh. Hingga suatu hari, ia melihat hantu di dalam rumahnya. Suatu hari saat sedang bekerja, pria ini memeriksa sesosok jenazah. Usai memeriksanya, ia memasukkan kembali ke dalam peti. Lalu saat pria ini mencatat hasil pemeriksaannya, tiba-tiba jenazah itu berada di luar lagi. Tanpa pikir panjang, ia pun merapikannya, lalu menyimpannya. Setelah itu ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu memberinya sekotak makanan. Pria ini menerimanya, lalu pergi. Di tengah jalan pria ini tak lupa melahap makanan itu. Suatu ketika wanita ini mendatangi pria itu. Ia minta dinikahi. Namun pria ini tak peduli karena ia telah menikah. Pria ini lalu pergi meninggalkan wanita itu. Perlakuan buruk yang ia terima membuat wanita ini dendam. Suatu malam, saat suami istri ini sedang tidur, tiba-tiba sebuah foto pernikahan mereka terjatuh. Lalu muncul hantu wanita di baliknya. Pria ini terkejut hingga membuat istrinya terbangun. Lalu sosok hantu wanita muncul di jendela. Ia merangkak, membuat wanita ini ketakutan. Bersama temannya, wanita ini mendatangi rumah pria yang ia cintai hanya untuk minta dinikahi. Namun pria itu menolak, bahkan menampar wanita itu hingga tubuhnya tersungkur. Temannya lalu mengajak wanita itu pergi, meninggalkan pria itu bersama istrinya. Keesokan harinya, di tempat bekerja, nenek tua ini kembali datang dan memberikan sebungkus makanan. Tapi pria ini emosi, ia membuang makanan itu lalu pergi meninggalkan si nenek. Jelas saja hal itu membuat si nenek sakit hati. Sementara wanita ini semakin kecewa. Ia putus asa hingga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sementara ibu pria itu mendadak jatuh sakit. Dengan sigap menantunya pun membawanya ke rumah sakit tempat pria ini bekerja. Setelah itu wanita ini berpamitan dengan suaminya untuk pulang. Sosok hantu kemudian muncul, membuatnya ketakutan. Hantu itu terus mengejarnya. Wanita ini pun tak jadi pulang dan kembali menemui suaminya. Semua itu adalah akibat dari sakit hati wanita ini. Wanita ini mengakhiri hidupnya setelah ditinggal menikah oleh seorang pria yang kini hidupnya tak tenang. Pria ini melihat seorang nenek yang sering memberinya makanan. Pria ini lalu mencari alamat nenek itu di buku karyawan milik perusahaan. Tanpa pikir panjang, pria itu mendatangi alamat. Ternyata si nenek pernah memiliki anak yang sangat mirip dengan pria itu, tapi anaknya sudah meninggal. Nenek ini juga mengetahui tentang hantu yang meneror pria itu. Nenek menyarankan agar ia segera meminta maaf kepada wanita itu. Pria ini pun langsung mendatangi wanita itu. Namun sayang ia terlambat. Wanita itu sudah berbaring tak bernyawa. Diketahui wanita ini tidak memiliki keluarga. Saat ini ibunya sedang sakit, sehingga meminta tolong kepada pria ini untuk mengantarkan jenazah wanita itu. Pria ini pun berpamitan kepada ibu dan istrinya untuk pergi mengantar jenazah
jenazah. Kini jenazah wanita itu sedang dimandikan oleh para petugas rumah sakit. Usai disolatkan, pria itu bersama temannya pergi untuk mengantarkan jenazah. Pria ini melihat sesosok hantu saat mengantarkan jenazah. Begitu juga dengan temannya. Sosok hantu wanita mengganggu mereka hingga mobil mereka oleng dan masuk ke dalam jurang. Pria ini keluar dari mobil dan melihat temannya sudah meninggal. Ia lalu membawa jasad wanita itu, menggendongnya keluar dari dalam jurang. Pria ini nekat melakukan semuanya sebagai penyesalan atas perbuatan buruknya. Lalu saat hendak menuruni tebing, kaki pria ini terpeleset. Jasad itu jatuh menggelinding. Pria itu segera berlari dan mengambilnya. Saat sedang merapikan mayatnya, tiba-tiba mayat itu berubah menjadi hantu wanita, membuat pria ini berlari terbirit-birit. Hantu itu terus menghantuinya. Pria ini pun pasrah saat hantu itu meraba kakinya. Sesaat kemudian hantu itu pun menghilang. Pria ini perlahan membuka mata kembali. Pria ini kemudian berlari sambil menyesali semua perbuatannya. Aku dah bertaubat. Aku dah bertaubat, maafkan aku, nak. Tapi hantu itu terus saja mengejarnya. Pria ini pun berlari hingga sampai ke jalan raya dan ia melihat mobil melintas. Saat pria ini pulang ke rumahnya, ia terkejut karena banyak melihat orang. Pria ini melihat ada yang meninggal di rumahnya. Siapakah dia? Sebuah peti mayat berada di dalam rumah pria ini. Pria ini mengira ibunya telah meninggal. Ia pun berlari masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk kaki jenazah itu. Mak, jangan tinggalkan Johan, Mak. Saat pria ini melihat wajah mayat itu, ternyata adalah dirinya sendiri. Ia pun terkejut, ternyata dirinya telah meninggal. Pria ini pun menangis. Tampak ibu juga istrinya sedang mengaji. Pria ini semakin sedih saat melihat para tetangganya juga mengajikan dirinya. Pria ini belum siap untuk menghadapi kematian. Kini tiba saatnya jenazah itu diantarkan ke liang kubur. Pria ini masih saja terus menangis. Ditambah lagi saat melihat ibu dan istrinya, karena ia belum sempat membahagiakan mereka. Saat jenazah itu dimasukkan ke dalam liang kubur, pria ini juga turut menyaksikannya. Walau apapun cabaran yang datang. Lalu benarkah pria ini sudah meninggal? Pria ini mengantarkan jenazahnya sendiri ke peristirahatan terakhirnya. Sebenarnya pria ini belum siap menghadapi kematian. Kini jasadnya dimasukkan ke dalam liang kubur. Tapi pria ini belum ikhlas meninggalkan ibu dan istrinya. Dalam sekejap, pria ini tiba-tiba tersadar. Ternyata ia belum meninggal, namun hanya mengalami koma usai kecelakaan di jurang itu. Namun setelah banyak mengalami perjalanan yang aneh yang ia alami seperti mimpi, pria ini akhirnya benar-benar mengembuskan napas terakhir dan ia pun meninggal. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur film horor lainnya.